yang diucapkan oleh kaum Asy'ariyah, bi annallaha fi kulli makan. Allah di mana-mana. Pertanyaan logikanya tanyain, ketika antum berdoa, kenapa ngangkat tangan ke atas langit, nggak begini-begini? Rabbana atina, ya, karena bisa di mana-mana. Iya kan? Ya, di mana-mana bisa aja. Rabbana atina fid dunya hasanah. Yang pertama itu Ustadz Badrus itu mengutip kitab Al-Ghunyah, tapi menambah-nambah, nggak ada narasi Asy'ariyah mengatakan Tuhan di mana-mana. Ya, itu bohong, itu nggak perlu dibahas lah, udah malas membahas mereka itu masalah itu ya. Saya pastikan konten ini ada hal baru, bukan masalah membahas mereka salah baca, mereka bohong. Nah, itu udah nggak keren ya, udah kebiasaan kok. Hal yang biasa kita nggak perlu heran. Tetapi bagian yang kedua itu yang lucu, yang punya Ustaz Zainal Abidin. Jadi kenapa mengangkat ke atas ya? Karena Tuhannya di atas. Kalau Tuhan di mana-mana, ya berarti doanya bukan ke atas tangannya, tapi ke depan, ke kiri, ke kanan, kayak orang senam gitu. Sebetulnya pertanyaan paling mendasar, yang mengatakan Tuhan di mana-mana itu Asy'ariyah atau jangan-jangan kalian yang meyakini Tuhan di atas itu? Nah, pelan-pelan ya. Mungkin melihat gambar ini kamu sudah ada ilustrasi pemahaman sedikit. Yang perlu dipertegas, Asy'ariyah itu akidahnya adalah annallaha maujudun bila makan. Jadi nggak relevan dengan tanya ainallah, Allah di mana? Kenapa? Karena tidak bertempat. Kalau tidak bertempat berarti tidak relevan dengan di. Lalu disambungkan dengan lokasi, mana gitu. Yang namanya tidak bertempat kok di mana, apalagi di mana-mana. Di mana saja udah dinafikan, apalagi di mana-mana. Satu tempat aja, termasuk tempat arah atas itu dinafikan, apalagi di lain tempat, yaitu di mana-mana. Sama dengan tembok misalnya, tembok itu bukan orang, dia tidak bisa lapar, dia tidak bisa malu. Maka tidak ditanya kapan tembok itu malu, kapan tembok itu lapar. Pertanyaan itu sudah ditolak oleh akal yang waras. Allah di mana? Itu pertanyaan yang jawabannya bukan di tempat. Nah, begitu ya. Lalu jangan-jangan justru kalian yang meyakini Allah di mana-mana. Karena pikirannya, walaupun kalau mau dibahas kenapa orang berdoa ke atas, tidak mesti karena Allah ada di arah atas seperti arah tangannya, itu sudah dibahas Imam Nawawi dan sebagainya. Udah lawas pembahasan itu. Saya mau sampaikan yang ringan-ringan saja. Coba perhatikan gambar di samping itu. Kita tahu bumi ini bulat. Bahkan ada Ustaz Firanda bilang itu, ya namanya atas itu yang arah keluar dari bumi itu namanya atas. Saya cari videonya, cuman saya lupa dulu, saya pernah dengar itu. Pokoknya yang namanya atas itu yang arah keluar dari bumi. Bayangkan Pak, buminya aja bulat Pak. Seandainya bumi datar mungkin enak, sinkron gitu, jadi di satu arah, satu tempat. Tapi buminya kan bulat Pak. Anda berdiri di ujung sini, berdoa ke atas, bisa berlawanan arahnya dengan orang yang di bumi sebelah. Seperti di gambar itu. Buminya kan begitu. Bumi ini bulat dikelilingi orang. Jadi di semua orang di bumi ini ya, ketika dia ngangkat tangannya ke atas mesti sama, yaitu ke arah dia berdiri atau dia duduk itu ke arah lawan dari kakinya. Di mana kakinya ada maka ke arah berlawanannya, ke arah ubun-ubun lah, ke arah kepala lah, itu atas namanya. Kalau dia duduk gitu. Kalau begitu berarti di mana-mana, yaitu di mana-mana. Kenapa? Karena atasnya berbeda-beda. Kita misalnya di sini atasnya ke arah atas gitu. Kalau kita tinggal di bumi sebaliknya yang di bawah, ya namanya kamu bayangkan saja bulat, bumi bulat itu. Itu kan ada perlawanan sisi. Jadi kalau semuanya meyakini Allah di atas dengan bumi yang bulat, oh ya itu yang disebut dengan di mana-mana, di semua arah. Kalian justru yang mengatakan Tuhan di mana-mana itu. Kenapa? Karena kalian bisa tunjuk Tuhannya di mana. Dan ternyata arah tunjuknya bisa berbeda-beda karena buminya bulat. Kalau datar nunjuk ke arah atas sama. Sama dengan bola kita tempelin berbagai boneka. Kakinya kita tempelin semua di bola, maka kepalanya akan keluar semua. Tidak mungkin satu arah. Semua arah di situ. Ya seperti ini.
ada bolanya di tengah itu, ada boneka kecil-kecil, maka yang disebut dengan atas, ya semua arah itu disebut atas oleh mereka. Semua arah yang kebalikan dari bumi. Justru kalian yang mengatakan kalau Tuhan itu kalau di arah atas berarti Tuhan di mana-mana. Ya begitu, Pak. Malah dituduhkan ke orang. Jadi itu logika sederhana itu. Coba dipikir-pikir. Ya, kita kan percaya, kecuali kalau kalian percaya bumi ini datar. Atau misalnya oke lah bener bumi ini datar. Orang, Pak, tiduran itu doa ke atas itu tangannya mesti ke arah kepala, Pak. Atau orang kalau digantung di pohon, kakinya di atas, kepalanya di bawah. Tangannya itu ketika berdoa mesti telapak tangannya itu ngarah ke arah kepala, berarti ke arah tanah. Itu ke arah Tuhan atau bagaimana itu? Karena atas itu simpelnya adalah arah kepala. Kalau kamu rebahan, jadi ada 3 orang lah. Satunya digantung, kakinya di bawah. Satunya kakinya di atas, satunya rebahan. Kepalanya di barat, satunya rebahan, kepalanya di timur. Coba mereka suruh doa mengarah kepada Tuhannya. Udah beda-beda arahnya itu, udah berlawanan. Satunya tidur, kepalanya di utara, satunya tidur, kepalanya di selatan. Udah lain itu arahnya. Jadi ternyata walaupun bumi bulat pun, kalau kamu patokannya kenapa berdoa tangannya dihadapan kemana, ke arah Tuhan, ya ternyata arahnya ya di mana-mana. Kenapa? Karena tergantung posisinya. Kalau kamu berdiri atau duduk, oke. Tapi kalau kamu tiduran aja, dilihat dulu kamu tidurnya kemana. Kalau misalnya ada 6 orang, ke semua kakinya ngumpul di tengah, kepalanya kan mencar-mencar itu. Ada yang ke barat, ke selatan, ke timur, ke utara, ke tenggara, ke pojok-pojok, ke 6 arah lah ya. Itu ngangkat tangannya, arahnya itu berlawanan semua. Sama dengan orang kalau digantung arahnya berlawanan dengan orang yang berdiri normal. Itu aja udah bingung, yang mana ini yang tempat Tuhan ini. Atau misalnya maksudnya atas itu kalau normal, kalau berdiri atau duduk. Kalau tidur lain. Iya, kalau begitu berarti dipaksa buminya harus datar. Kalau buminya bulat, ya Anda berdiri itu bagi orang yang ada di bumi, di baliknya Anda itu ya atasnya berlawanan. Jadi kalian yang menganggap Tuhan itu ada di atas, atau Wahabi coba berkumpul di satu tempat gitu ya. Kalau ada Wahabi di sebelah, di bumi bagian lain, itu dia berarti atasnya lain lagi dengan kalian. Tempat Tuhannya lain ya. Jadi kalianlah yang mengatakan Tuhan di mana-mana sebetulnya, cuman nggak sadar aja. Kan sudah biasa orang-orang ini nggak sadar, logikanya nggak jalan gitu. Baca kitab, ulamanya di situ kitabnya ngarang kitabnya membagi bid'ah jadi 2, dia serang-serang nggak ada bid'ah hasanah pakai kitab itu, nggak ngerti gitu. Jadi alurnya nggak paham. Jadi begitu ya. Ya lucu-lucuan saja ini, kamu nggak usah bantah ya. Buat lucu-lucuan saja. Allahumma tina ada sabil.